wabarakatuh. Tabipun, anak-anakku se-Indonesia, marilah kita belajar IPS, dan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa kabar anak-anak sebelumnya? Sehat kan? Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita belajar dan jangan berputus asa ketika kondisi pandemi seperti ini. Mari kita belajar bersama materi kita tentang mobilitas sosial. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini adalah kompetensi dasar 3.2, yakni pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pembangunan kehidupan kebangsaan. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita ada di bawah ini. Ini siswa dapat menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial menurut Pitoyo adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial, yakni perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social seeking. Pertama, mobilitas sosial ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang naiknya seseorang yang berstatus rendah ke status yang lebih tinggi. Contoh dari social climbing adalah anak SD yang kemudian pindah ke SMP atau seorang guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru PNS. Yang kedua, social sinking adalah proses penurunan status seseorang atau kedudukan seseorang. Contoh dari social sinking adalah karyawan yang di-PHK dari tempatnya bekerja. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Yang ketiga, kita bahas mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Pertama, faktor pendorong mobilitas sosial, yakni faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat mobilitas sosial antara lain, yakni kemiskinan dan diskriminasi. Saluran-saluran mobilitas sosial antara lain pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Anak-anakku semua, gimana pelajarannya? Mari kita teruskan kembali. Kita lanjutkan dengan dampak-dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama, kita bahas tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama, dampak positif mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial adalah yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Masuki evaluasi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3A, sebutkan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. B, sebutkan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. 4, sebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. 5, sebutkan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Demikianlah proses pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.